Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap diberkati dengan rahmat berlimpah. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santo Vincentius Apaulo, seorang imam. Saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini saya merenungkan bahwa ketika kita melakukan kebaikan, bukan berarti hidup kita akan menjadi mulus, tidak ada tantangan. Seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini, kemanapun Yesus pergi, Dia selalu membawa harapan dan keselamatan bagi semua orang tanpa membeda-bedakan siapa mereka. Yesus berjuang agar semua orang boleh memperoleh keselamatan dalam hidupnya. Tapi sayang, banyak dari antara mereka yang tetap menolak Yesus. Pertanyaan buat kita renungkan. Kita mungkin tidak bertemu dengan Yesus secara langsung. Tapi dari pengalaman-pengalaman hidup kita, dari setiap firman yang kita dengar, dari pengalaman-pengalaman iman kita masing-masing, apakah kita dengan rendah hati mau menerima Yesus, mau mendengarkan Dia, dan melaksanakan perintahnya, atau kesebaliknya? Kita diajak untuk menjadi murid-murid yang setia. Kita melihat suri teladan yang dilakukan oleh Yesus. Dan kita mengikuti Dia dengan melakukan apa yang baik demi keselamatan semua orang. Ketika Anda melakukan kebaikan, banyak sekali tantangan yang akan Anda hadapi. Tetapi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Karena perbuatan baik yang Anda lakukan mendatangkan keselamatan bagi dirimu dan orang-orang yang engkau layani. Mungkin saat ini Anda ditolak, Anda tidak dipercayai oleh orang lain, Anda sendiri disingkirkan oleh orang lain. Terus melakukan kebaikan, seperti apa yang dilakukan Yesus. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Para murid meminta supaya menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka. Tetapi tidak bagi Yesus. Bagi Yesus, kebaikan tetap menjadi kebaikan. Dan ketika kita berhadapan dengan ketidakbaikan, mari kita tetap menanamkan kebaikan itu. Dan saya sangat yakin, kebaikan yang Anda dan saya taburkan hari ini akan berbuah melimpah. Kita tidak tahu kapan.
tapi terus menaburkan kebaikan, maka kebaikan itu akan mengikuti dirimu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita belajar menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Tapi kita berjuang untuk mendoakan mereka yang menyakiti dan melukai perasaan kita. Ketika Anda memberi pengampunan pada seseorang, Anda tidak memberi sesuatu kepada dirinya, tapi Anda memberi sesuatu bagi dirimu, yaitu ketenangan, kedamaian, dan sukacita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kami mohon, jadikan hati kami seperti hati-Mu, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan mendoakan mereka, agar mereka pun boleh bertobat dan mendapat belas kasih dan kerahiman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan, apapun pekerjaan kami, berikan kami rezeki yang secukupnya. Berikanlah kami hati yang bisa berbagi hidup dengan orang lain. Biar rezeki yang kami miliki dapat kami bagikan juga bagi kebahagiaan sesama kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.